mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat sore mitra Pas. Amel kembali hadir menemani Anda. Kali ini di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati ya. Dan di sore hari ini kita akan membahas mengenai makanan baik dan tidak baik untuk kesehatan anak. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Yulistri, Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Iya, dan juga Ibu Sulastri, Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Ibu ya? Alhamdulillah, sehat seger, Mbak. Kena hujan. Seger kena hujan ya? Iya. Oke, dan beliau ini dari ahli gizi dari RSUD RAA Suwonto Pati Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda juga bisa gabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Baik Ibu, tema kita makanan baik dan tidak baik untuk kesehatan anak. Ini seperti apa? Mungkin juga yang dimaksud anak-anak itu dari usia berapa sampai berapa ini Bu? Monggo. Terima kasih Mbak Amel. Baik, untuk kali ini kami berdua ingin sharing ya Mbak terkait dengan makanan untuk kesehatan anak. Iya. Nah, hal yang melatar belakangi kenapa kami mengangkat tema ini. Jadi yang pertama, pentingnya status gizi untuk usia anak-anak, terutama anak-anak sekolah ya Mbak. Jadi kali ini yang akan kita angkat adalah lebih ke usia anak sekolah. Kenapa di usia anak ini sangat diperlukan status gizi yang optimal. Jadi di masa sekolah ini anak-anak yang pertama dia membutuhkan kalori yang sangat tinggi Mbak, karena aktivitasnya sudah tinggi Mulai aktivitas dari mungkin bermain, kemudian kegiatan dia sekolah sendiri itu membutuhkan energi yang luar biasa. Kemudian selain itu pada proses belajar pun juga membutuhkan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini pun diperlukan kondisi kesehatan yang optimal sehingga anak-anak lebih konsentrasi dalam menerima ilmu, dalam belajar dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan maraknya makanan jajanan sekarang ya Mbak, yang kekinian. Sekarang itu kan banyak sekali makanan-makanan yang kekinian dalam tanda kutip sangat menarik sangat menarik dalam ini secara visual maupun aroma Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kadang-kadang begini, anak-anak itu memilih makanan kan mengabaikan ya Mbak, mengabaikan sebetulnya makanan ini baik untuk kesehatan tubuhnya sendiri atau tidak, lebih kepada dari tampilan yang menarik itu Nah, tampilan yang menarik itu secara visual itu bisa dari warnanya, dari bentuknya yang lebih cantik dan sebagainya, kemudian dari aromanya juga aroma yang menggugah selera itu Mbak. Juga dari tren Bu yang sekarang mungkin makanan yang Korea betul. juga pada suka. Jadi mereka anak-anak dia akan lebih pede nek makan makanan seperti itu. Padahal kita tahu ya Mbak, kita tahu sebetulnya untuk menyajikan makanan yang berpenampilan menarik itu pasti ada tambahan bahan makanan yang ditambahkan dalam proses pengolahan itu. Nah, ini yang mungkin anak-anak belum menyadari.
Taunya pokoknya kita apik dan rasanya enak itu identik dengan manis ya deh. Manis, gurih dan sebagainya. Itu yang mungkin belum banyak anak-anak yang aware tentang ini gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatnya masalah kesehatan pada usia anak. Ya. Jadi sekarang ini trennya itu masalah-masalah kesehatan anak itu mulai dari wasting ya. Kurus sekali, kemudian obes. Iya, banyak sekali. Banyak ya. Iya. Apalagi masa pandemi ini. Betul. Aktivitas banyak di rumah, Iya. Jadi wasting, obesitas, kemudian anemia, kurang vitamin A dan gangguan akibat kurang yodium. Ini masalah-masalah kesehatan yang biasa ditemui pada usia anak-anak. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita berdua ingin sharing sedikit, mulai yang dibahas mulai batasan usia anak itu sendiri itu mulai usia berapa, kemudian makanan-makanan yang baik untuk kesehatan anak, makanan-makanan yang kurang baik untuk kesehatan anak, kemudian masalah-masalah kesehatan yang sering ditemui pada usia anak sekolah itu, dan mungkin nanti ada tips bagaimana cara memilih makanan jajanan itu ya Mbak. Okay. Nah, kalau kita menginginkan ya anak-anak itu status gizinya optimal, tentu makanan-makanan itu yang dimakan adalah makanan-makanan yang sehat, biar tubuhnya sehat. Nah, batasan dari makanan sehat sendiri itu adalah makanan yang tidak mengandung bahan yang dapat merugikan apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jadi dalam hal ini yang penting adalah makanan yang tidak merugikan. Nah, itu. Nah, seperti tadi saya sampaikan, tambahan-tambahan makanan itu ya Mbak, tambahan-tambahan makanan itu kebanyakan diberikan kalau istilah kita zat aditif ya Bu, ya. Zat aditif itu ini dia akan merubah proses pengolahan itu menjadi produk yang sangat menarik. Mulai warnanya ditambahkan zat pewarna, kemudian pemanis, ada pemantap rasa, ya MSG terus ada ini penghalus ya. Iya, pengembang biar nanti tambah kenyal, kalau dimakan jadi enak teksturnya. Iya. Nah, itu jadi anak-anak mungkin belum tahu hal ini ya Mbak. Yang penting kita keren kan gitu. Nah, batasan anak mungkin Mbak, batasan usia anak. Jadi menurut Depkes RI tahun 2009 bahwa kategori usia itu dikelompokkan mulai dari balita 0 sampai 5 tahun, kemudian masa kanak-kanak 5 sampai 11 tahun, remaja awal 12 sampai 16 tahun. Nah, kali ini mungkin kita yang akan kita bahas terkait usia anak-anak 5 sampai 11 tahun ya. Iya, jadi usia ini kira-kira SD ya Mbak? Usia SD. Usia SD ya. TK SD. TK ya sampai SD. TK sampai kelas, SD. Kelas 6 ya. Iya, sampai kelas 6. Nah, karakteristik anak usia SD ini, dia ada beberapa hal ya Mbak. Yang pertama, pertumbuhan fisiknya dia relatif pesat. Secara fisik makan kadang-kadang kan gini, tanpa disadari justru loh, anakku kok bisa lebih tinggi. Sudah mungkin sama dengan kita. Itu kan loh, ini kapan tumbuhnya kapan gitu lah. Ini kan karena apa? Status gizi, kalau asupan gizi yang di makan anak-anak itu memenuhi kebutuhan, sehingga tubuhnya dia akan normal, sehingga yo lebih tinggi, sehat kan gitu. Kemudian tumbuh gigi tetap geraham pertama. Kemudian mulai ada pergantian gigi susu ya Mbak. Mulai pupak-pupak itu. Itu kan usia sampai memang kelas 6 ya deh. Iya, jadi untuk gigi yang baru awal kan gigi susu, nah, nanti dengan tambahnya usia kadang giginya pada copot satu-satu, nanti berganti dengan gigi tetap itu. Jadi artinya apa? Perkembangan ini sudah normal. Kadang sampai misalnya SMP orang pupak. Jadi artinya ini perkembangannya tidak normal, tidak sesuai itu.
Kemudian jaringan limfatik atau jaringan getah benih tumbuh pesat, di mana jaringan limfatik ini fungsinya adalah untuk kekebalan tubuh. Jadi anak-anak, kadang-kadang anak-anak di usia itu dia akan lebih kuat ya Mbak, lebih kuat karena memang jaringan limfatiknya mulai terbentuk secara sempurna, secara baik gitu. Kemudian anak-anak di usia ini tergolong konsumen aktif. Artinya apa? Dia sudah mulai bisa memilih makanan yang dia sukai. Jadi kalau mungkin masih kecil kan ya wis apa, tinggal ibunya masak apa ya dikasih itu. jadi manut kan. Kalau si anak kan saya mau makan itu, mau ayam goreng, mau sayur, enggak mau sayur lah, itu dia mulai mulai keinginannya disampaikan. Kalau masih kecil kan ngikut aja. Maaf ini ya Dek, ya. Kalau sudah mulai SD dia sudah bisa request kan gitu. Aku pengen maam ini, aku tidak mau itu. Nah, mulai usia-usia ini anak-anak apalagi era sekarang ya Mbak, semua serba digital. Anak-anak SD pun pandemi ini kan banyak pegang HP. Dia banyak mengakses info-info, bisa misalnya apa ya, pesan makanan secara online dan sebagainya. Itu nah ini kadang-kadang yang kita tidak sebagai orang tua sulit memantau ya Mbak. Tiba-tiba makanan sampai di rumah, kita tidak tahu dia makan apa dan seperti apa, sehingga ya sudah anak-anak suka-suka mereka sendiri kan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan zat gizinya mulai meningkat. Jadi memasuki usia 10 tahun karena aktivitas mulai naik, dia lebih banyak sering bermain, kemudian masa pertumbuhan juga, masa pertumbuhan juga nambah, aktivitasnya nambah, kebutuhannya jadi nambah. Betul. Jadi kebutuhan gizinya betul-betul harus kita perhatikan dan sekiranya kita upayakan bisa terpenuhi, nggih. Nah, dan mulai tahapan ini kebutuhan zat gizi dibedakan jadi antara perempuan dan laki-laki. Ini sudah mulai dibedakan karena memang aktivitasnya juga mulai berbeda ya antara perempuan dan laki-laki. Permainannya juga beda. Dari aktivitasnya laki-laki itu sepak bola, ya, untuk olahraganya juga butuh tenaga lebih banyak. Ya itu, jadi secara klasifikasi usia seperti itu sehingga menentukan kebutuhan nutrisinya pun akan berbeda. Gitu. Iya, nanti akan kita lanjutkan lagi Bu, kita jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu Mitra Pas sampai jam 5 sore nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 02953858877. Atau Anda juga bisa komentar ya di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai makanan baik dan tidak baik untuk kesehatan anak bersama dengan narasumber Ibu Yulisri dan juga Ibu Sulastri dari RSUD RAA Suwondo Pati ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877. Atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kalau tadi sebelum jeda sudah dijelaskan untuk batasan usia anak. Nah sekarang tadi sudah sempat
sedikit disinggung tentang kandungan nutrisi. Nah, ini kandungan nutrisinya untuk anak-anak ini seperti apa? Apakah sama seperti orang dewasa atau beda-beda? Ini monggo Ibu. Iya, terima kasih. Jadi dari awal sudah sebutkan kebutuhan gizinya anak lebih tinggi ya gitu. Jadi nanti dibagi untuk 2 kelompok. Yang pertama kelompok usia 4 sampai 9 tahun itu kebutuhannya kurang lebih 1.900 sampai 1.800. Dan yang kedua untuk kelompok umur 10 sampai 12 tahun kurang lebih sekitar 2.000-an. Jadi memang beda. Untuk anak yang usia 4 sampai 9 tahun itu memang untuk aktivitasnya relatif kurang begitu tinggi dibanding yang usia 10 sampai 12 tahun. Jadi ini menurut AKG itu kebutuhan rata-rata untuk orang sehat gitu. Jadi mungkin untuk tiap anak kalau dihitung tiap orang mungkin beda, tapi nanti dari AKG itu sendiri dikelompokkan dan dibuat rata-rata untuk kecukupan usia umur segitu tadi kurang lebih sekitar 1.500 sampai 1.800 dan yang kelompok kedua sekitar 2.000. Terus dari kebutuhan itu sendiri presentasinya bagaimana? Jadi untuk kita dari awal mungkin siaran yang sebelumnya sudah ada untuk macam zat gizi, nanti ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Jadi dari kebutuhan itu kita bedakan ada zat gizi makro itu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Yang ini nanti terdiri dari karbohidrat yang itu sebagai sumber energi. Nah, itu biasanya sumbernya ada di bahan makanan pokok. Bisa ada di beras, nanti beras bisa diolah dari nasi, ada beras merah, beras putih, bisa ada jagung, ada singkong, ada gandum yang nanti biasanya dikonsumsi dalam bentuk roti. Tuh. Yang kedua adalah protein, itu juga dibutuhkan dalam jumlah banyak, itu sumbernya sebagai fungsinya sebagai zat pembangun, ini fungsinya memperbaiki jaringan tubuh, misalnya sel-sel yang rusak, untuk pertumbuhan anak itu juga diperlukan. Jadi tiap hari tubuh kita kan tumbuh terutama untuk anak-anak lah. Itu yang diperlukan adalah bahan makanan sumber protein. Nanti di sini bagi menjadi 2. Yang pertama adalah protein hewani. Itu nanti biasanya sumbernya ada di telur, ayam, ikan, daging itu. Yang kedua adalah protein nabati. Ini biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan. Bisa berupa tahu, tempe, kadang ada yang diolah bentuknya jadi susu kedelai. Nah, itu. Untuk keunggulannya sendiri dari protein hewani itu penyerapannya lebih bagus dibanding protein nabati itu. Jadi untuk keseimbangan bagusnya kedua-duanya bisa dikonsumsi. Untuk yang ketiga adalah lemak. Lemak sendiri adalah berfungsi sebagai cadangan energi. Jadi kalau konsumsi karbohidrat kita berlebihan, nanti biasanya bisa disimpan dalam bentuk lemak. Makanya orang tiba-tiba kok jadi gemuk. Berarti asupan kalorinya itu berlebih. Nanti tabungan ya, iya. Tabungan harian. Nah, ini nanti bisa kapan-kapan bisa disudang istilahnya kalau kebutuhannya berkurang. Nah, nanti tubuh dengan sendirinya dia memecah cadangan tubuh itu terus jadikan sumber energi itu. Itu yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nanti ada juga bahan makanan mikro ya itu nanti biasanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nanti ada di vitamin sama mineral yang biasanya sumber terbanyak ada di sayur sama buah, dari lauk-lauk hewani juga ada gitu. Meskipun ini ya Dik Lasri, meskipun zat gizi mikro ini kan dibutuhkan dalam jumlah kecil Mbak Amel ya, tapi sebetulnya itu sangat penting juga dalam proses metabolisme tubuh. Jadi kalau zat gizi mikro ini tidak tercukupi pun akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi proses metabolismenya tidak normal karena ada bahan yang kurang. Jadi vitamin mineral itu ya harus ada meskipun sedikit. Iya, fungsinya sebagai hormon juga bisa. Misalnya mau membentuk sel darah merah, karena ada gangguan lah pembentukannya itu juga terhambat karena hormonnya juga berkurang. Iya, terus bisa. Mungkin ini vitamin mineral ini kan kebanyakan ada di buah dan sayur ya. Iya. Jadi di buah dan sayur itu di situ banyak enzim, Mbak. Jadi dan praktis enzim itu sangat dibutuhkan dalam makhluk hidup. Dalam proses metabolisme itu sangat-sangat penting enzim itu. Nah, enzim itu dia akan dalam bahan makanan itu dia akan tetap aktif apabila dia tidak melalui proses pengolahan. Tidak melalui pemanasan yang melebihi suhunya, kalau suhu melebihi mungkin sampai 100 itu enzim akan rusak ya Mbak, rusak dan tidak berfungsi. Enzim itu tidak ada fungsinya dalam tubuh. Makanya sebaiknya
kalau mengkonsumsi buah dan sayur itu kan dalam keadaan mentah sebaiknya. Cuma kadang-kadang kita kalau buah oke lah, makan buah masih segar mentah itu sudah biasa. Tapi kalau sayur kan jarang ya Mbak. Masih terbatas dan nggak suka aromanya, Iya. rasanya. Matang saja kadang anak-anak tuh nggak suka. Iya, malah nggak betul. suka. Iya. Sendiri. Padahal itu sangat sangat penting Mbak. Jadi sangat penting. Misalnya konsumsi agak kebanyakan sedikit, tapi kalau dalam golongan buah dan sayur mungkin akan lebih aman dibandingkan misalnya mengkonsumsi sumber karbohidrat kebablasan sithik itu hati-hati Malah kan bagus gitu. kalau kelebihan buah dan sayur nanti BAB-nya Iya. jadi lancar. Gitu ya. Banyak pencernaannya anak tidak betul. terhambat. Iya, itu yang PR kita bersama Mbak, menggiatkan, menyadarkan kepada anak-anak ini, terutama anak-anak, bagaimana biar mereka itu mencintai dan menyukai buah dan sayur. Ikan, tambah ikan Oh, juga iya. anak-anak. Ikan ini Gemar makan ikan. iya, tidak pada suka sayur, buah, ikan. Makanya sekarang untuk produk terbaru divariasi. Ikan tidak harus dalam bentuk utuh ikan, bisa dibikin steak atau dibikin Iya. nugget ikan, biar tampilannya lebih menarik kan kalau untuk anak-anak. Iya, Gitu. nggih. Harus banyak belajar. Iya, nggih. Nah ini dari lingkungan keluarga mungkin orang tua, kadang-kadang orang tua pun tidak suka sayur Iya. sudah. Nah itu yang repot ya Mbak. Padahal sayur itu kalau diisi piringku ya Dek, Iya. persentasenya sayur itu lebih banyak Mbak. Iya, 2/3 dari separuh piring Bu itu untuk sayurnya. Betul. 2/3 itu sayur, sementara yang lainnya itu Iya, ada. buahnya cuma 1/3, untuk yang lauk-lauk juga 1/3-nya juga. Iya, jadi protein, karbohidratnya, lemaknya itu lebih sedikit sekali. Iya. Dan mudah-mudahan pesan ini bisa tersampaikan ya Mbak, bisa tersampaikan kepada kaula muda. Ayo kita mulai membiasakan banyak makan buah dan sayur kan gitu. Oh ya, terus untuk implementasinya sendiri mungkin ya, jadi dari semua kebutuhan itu nanti bisa dibagi 3 bagian waktu makan. Mungkin waktu makan pagi kita kasih porsinya lebih kecil nggih, karena mungkin baru bangun tidur, biasanya anak-anak juga belum nafsu makan. Itu bisa dikasih 20%-nya dari total kebutuhan. Sedangkan untuk makan siang, makan malam kita kasih 30%. Soalnya untuk makan siang biasanya mereka banyak main, untuk aktivitas itu biasanya rasa laparnya muncul. Nah, kita persentasenya lebih besar sama dengan makan malam. Di antara waktu makan pagi dan waktu makan siang biasanya kita kasih snack atau jajanan. Monggo nanti bisa menyesuaikan anak sukanya apa, yang penting nanti dipilihkan jajanan yang sehat itu. Sukanya junk food. Sekarang kan gitu. Iya. Sukanya junk food. Iya, zaman sekarang sukanya Iya, junk food karena mudah, di lidah anak-anak dia cocok. Aksesnya mudah sekali, banyak. Ya tahunya itu cemilannya anak saya udah banyak tapi kok kurus terus. Ternyata cacingan gitu ya. Ternyata jajannya junk food, itu enggak ada gizinya gitu. Oke. Terus ya, jadi bagusnya gitu untuk jeda waktu makan pagi dan siang tuh terlalu lama nggih, kalau perut nggak diisi tuh nanti ada gangguan di daerah lambung biasanya. Itu juga berlaku untuk orang dewasa nggih. Jadi kalau lambung dibiarkan kosong biasanya nanti muncul tadi iritasi, perut jadi perih, panas. Itu makanya kita anjurkan dikasih selingan atau jajanan. Untuk sore juga sama nggih, di antara jeda waktu makan siang dan waktu makan malam nggih sekitar jam 3 kita anjurkan untuk makan snack juga. Gitu. Makan selingannya ini juga yang bernutrisi, Iya. bergizi juga ya, harus ya. Sebaiknya itu Mbak. Jadi sebetulnya kembali lagi Mbak, kalau ahli gizi bicara tentang makanan sehat, isinya memang itu saja, itu saja. Tapi aplikasi di masyarakat itu yang mungkin sulit ya Mbak. Sulit karena apa? Sekarang eranya ya Mbak, semua serba instan, sehingga makanan-makanan banyak instan kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita mengabaikan itu. Jadi mengabaikan dampak dari makanan-makanan yang serba instan itu. Bolehlah kalau misalnya untuk beberapa kali ya, untuk sekedar selingan saja itu sebenarnya boleh, tapi jangan sampai berulang sampai pemakaiannya berlebihan, itu yang sangat membahayakan. Kalau sesekali enggak apa-apa. Kadang kan misalnya ya
selingan biasanya kalau anjuran ahli gizi, selingan pun kan ya berbahan buah dan sayur. Kembali lagi seperti itu. Cuma kadang-kadang sebagai selingan, apalagi gini anak-anak kan kadang-kadang dia ada rasa penasarannya ya Mbak. Misalnya menu itu buka baru misalnya apa gitu, sekali boleh lah. Sekali boleh coba, enggak apa-apa untuk mengobati rasa penasarannya. Asal nggak keterusan gitu. Iya. Nah, tapi ini Mbak, masalahnya ini zat aditif tadi, zat aditif tadi kan mulai ada pemanis buatan, pewarna dan sebagainya. Itu salah satu dampaknya ia menimbulkan kecanduan itu loh. Menimbulkan rasa kecanduan. Ini masalahnya. Sehingga anak-anak sudah mencoba itu pengen lagi. Nah, itu ada penguat rasa juga, itu dia akan menimbulkan dampak kecanduan itu, sehingga mungkin sulit untuk meninggalkan kalau sudah terlanjur suka. Dan akhirnya kalau terbiasa dengan makanan-makanan yang ditambahkan zat-zat bahan tambahan pangan yang bukan makanan. Judulnya sih bahan tambahan pangan, tapi dia bukan makanan kan. Itu dampaknya seperti itu. Dia akhirnya dengan rasa-rasa yang alami itu dia kan terasa enak gitu. Iya, gambar kan gitu. Karena lidahnya sudah terbiasa, makanya sebisa mungkin kita mulai usia dikenalkan makanan tambahan usia 6 bulan, 6 bulan. Makanya usia 6 bulan sampai 1 tahun itu pada saat kita membuat bubur kan awalnya bubur ya Mbak, itu sebaiknya tidak ditambahkan garam, tidak ditambahkan gula, tidak ditambahkan rasa-rasa lainnya. Biarkan rasa-rasa natural aslinya, rasanya seperti itu. Sebetulnya bahan makanan itu juga ada rasanya loh Mbak. Kalau kita isong rasa tenan itu ada misalnya bahan-bahan tepung beras itu bahan beras itu sebenarnya ada gurihnya juga. Terakhirnya ada rasa manisnya. Ada manisnya kalau juga. nasi kita kunyah terus, itu ada manisnya juga. Terus di lauk itu juga ada penyedap alaminya. Jadi meskipun tidak ditambah mutu atau penguat rasa, itu rasanya sudah gurih asal sebetulnya. bumbunya sudah pas komposisi, tidak usah pakai penyedap pun sudah enak rasanya. Gitu. Iya. Ini sudah ada yang gabung, Ibu, ada Bu Riris. Kalau anak tidak mau makan, pengennya minum susu terus, ini bagaimana? Selanjutnya ada juga Ibu Dwi di Juwana, anaknya suka sekali makan buah naga, tapi kenapa kalau BAB warnanya merah setelah makan buah naga? Apakah itu baik atau tidak? Kita sabar dulu untuk Bu Riris dan juga Ibu Dwi yang ada di Juwana, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai makanan baik dan tidak baik untuk kesehatan anak. Untuk Anda yang ingin bertanya, bisa gabung di SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sebelum jeda sudah ada Ibu Riris dan juga Ibu Dwi yang bertanya. Ibu Riris,
Kalau misalkan anak tidak mau makan, pengennya minum susu terus, ini bagaimana ini Bu? Monggo. Iya, terima kasih. Nggih, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Riz dulu. Untuk anak tidak mau makan, maunya susu terus. Jadi ini kita lihat untuk usia anak dulu. Misalnya kalau anak usia sampai 0 sampai 6 bulan memang masih asid. Tapi kalau usia anak-anak itu kebutuhan gizinya harus lebih lengkap. Di sini kita tahu kalau susu itu memang termasuk protein hewani. Padahal untuk tenaga kita butuh karbohidrat. Jadi gini, untuk protein hewani apalagi dalam bentuk susu dia bentuknya kan cair. Jadi istilahnya kandungan airnya lebih tinggi. Jadi nanti anak cepat lapar. Jadi habis itu lapar minta susu lagi. Nah itu ya, jadi untuk mengurangi rasa lapar itu kalau bisa maamnya, kalau bagusnya sih komposisinya lengkap. Ada yang bahan karbohidrat tadi berupa nasi, ada lauknya tadi, dari lauk hewani bisa telur, ayam, ikan, daging, dari nabati bisa tempe tahu, bisa sayur juga. Ya jadi kalau nanti sumbernya kok dari susu saja itu komposisi zat gizinya kurang lengkap. Ya, jadi fungsi dari makanan padat itu dia mengaktifkan enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Misalnya makanan kenapa kok harus dikunyah dengan gigi, harus lebih halus biar nanti dia lebih dicerna dan enzim pencernaan juga bisa diproduksi. Dan kan kalau kita konsumsi dalam bentuk cairan itu kan kita tidak usah ngunyah, tinggal disedot langsung hilang. Lah itu nanti berarti enzim-enzim yang ada di tubuh kita kurang berfungsi maksimal, akhirnya penyerapan zat gizinya juga berkurang. Dan apalagi kalau itu berlangsung dalam waktu lama, biasanya nanti istilahnya pertumbuhan anak kurang maksimal, ya. Berarti nanti yang dibutuhkan susunya juga lebih banyak karena anak merasa lapar terus, ya, itu. Nanti bisa istilahnya akibat jangka panjangnya, apalagi kalau aktivitasnya kurang, bisa juga obes juga. Karena dari lemak itu sendiri kan istilah kandungan, kalau lemak susu ya kandungan lemaknya juga tinggi. Kalau nanti anak aktivitasnya kurang bisa ditimbun, akhirnya nanti anak obes. Kenapa kalau harus dikasih dengan bentuk tadi seperti isi piringku, harus ada komposisi karbohidratnya, ada sayurnya, ada proteinnya. Jadi sayur sendiri itu membuat awet kenyang. Soalnya sayur dan buah kan sumber serat. Dia kalau di lambung itu ngunyahnya lebih lama. Jadi anak misalnya dikasih nasi sama sayur sama lauk itu biasanya nanti awet kenyang, enggak pengen ngemil terus. Tapi kalau dikasih susu, sebentar nanti dia biasanya sudah lapar lagi. Mah minta susu, lapar gitu. Jadi dari awal kalau bisa anak dikasih pengertian. Kalau mau minta susu, mah mau susu, makan dulu, nanti baru dikasih susu. Jadi dari awal dikasih pengertian. Kalau susu terus nanti tidak baik, harus makan dulu, baru dikasih susu. Tapi kalau anak berontak dikasih tahu tetap itu. Maem dulu. Kalau tidak mau nasi bisa dicoba kasih roti. Mungkin begini deh. Mungkin begini. Karena anak itu lebih suka susu, artinya dia teksturnya kan cair, sehingga si anak sulit belum terbiasa dengan bentuk padat. Itu tadi yang perlu ngunyah, perlu ini, si anak mungkin belum terbiasa. Nah, solusinya memang harus pengenalan awal itu sulit, Mbak. Tapi sebagai orang tua ya ini tantangan. Tantangannya gini, sukses apa orang kan gitu. Tantangannya ibu kan gitu. Jadi mulai membuat makanan yang jangan terlalu padat dulu. Jadi lebih ke cenderung agak cair ya, sesuai tekstur susu. Tapi isinya itu sebisa mungkin adalah zat-zat gizi yang lengkap tadi. Tidak hanya kalau susu kan dia hanya sumber protein. Di situ nanti ada diberikan seratnya, diberikan sumber karbohidratnya dan sebagainya lengkap. Itu nanti bertahap. Mungkin sehari 2 kali rodok. Nanti besok lagi, jadi jangan selalu dituruti. Mungkin itu. Meskipun ini anaknya sudah bisa ngunyah misal sekitar 1 tahun gitu, bisa dengan tekstur yang masih lunak ini. Iya, karena si anak memang ini pengenalan mungkin karena anak suka itu kadang-kadang orang tua tidak tega ya, Mbak. Timbang ngelih kan gitu. Timbang ngelih ya wis kayak susu wae, tapi ya itu akhirnya keterusan. Nah, ini yang sehingga ini pelajaran dari ini nggih, Mbak. Jadi ada tahapan pemberian makanan sesuai usia. Mulai 6 bulan itu ASI plus pendamping. Pendampingnya bentuknya apa? Kan mulai lebih ke sareng ya, sareng cenderung lunak lah gitu. Itu mulai dikenalkan. Awalnya pasti ada rasa ini, Mbak, si anak koyok apa ya?
gitu loh. Gitu loh, karena memang dia teksturnya lebih kental gitu. Enggak apa-apa ini bertahap nanti mulai 1 tahun makanan biasa dalam, kalau orang dewasa itu kan bentuknya nasi, itu ya nasi tapi nasi yang lunak. Dikenalkan menu keluarga. Ini ikan seperti ini bentuknya, rasanya seperti ini. Iya. Jadi insya Allah kalau sesuai tahapannya, waktunya, tepat tahapannya, mungkin enak Mbak, enak gitu. Jadi kadang-kadang dulu orang tua zaman dulu itu kan menunggu momen perubahan pemberian makan itu sesuatu banget loh Mbak. Mulai dikenalkan makannya, penasaran, tanggal sekian mulai kan gitu. Dipersiapkan betul, nanti saya buatkan menu ini, menu itu gitu. Ibu harus konsisten berarti betul, di sini ya. Iya. Memang kebiasaan anak itu tidak lepas dari kebiasaan keluarga Mbak. Memang kan basicnya dari keluarga gitu. Nah itu nanti kalau anak-anak sudah mulai dia main, nah itu ada pengaruh-pengaruh di luar itu yang juga ada berperan penting dalam kebiasaan memilih makanan itu juga berpengaruh di lingkungan luar keluarga. Tambah susah lagi ya. Iya. Sudah punya uang jajan sendiri kan gitu. Tahu-tahu loh anakku kok saiki gendut kan gitu. Iya, karena tidak terkontrol makanan apa saja yang dibeli di luar kan gitu. Nek sudah gendut itu sulit Mbak, sulit. Jadi sebaiknya menjaga jangan sampai terjadi obes. Nek sudah terjadi obes itu sangat sulit. Artinya apa? Simpanan yang begitu banyak. Itu kan simpanan banyak sekali lemak itu Mbak. Itu ekstra kalau ndak aktivitasnya luar biasa. Ya menter meskipun makanya sudah sedikit tapi kok ndak turun-turun. Iya, karena simpanannya itu sudah terlanjur dipecahnya itu dengan aktivitas tinggi kan gitu. Tidak hanya asupan saat itu, asupan hanya sebatas benorak tambah akeh simpenane. Sebatas itu saja. Iya. Oke, itu tadi Bu Riris ya. Jadi Bu Riris juga harus mencoba betul. Mencoba untuk memberikan makanan-makanan lain untuk anaknya. Kemudian Ibu Dwi di Juwana. Ini anaknya suka makan buah naga, tetapi ketika BAB warnanya merah setelah makan buah naga. Nah ini baik atau enggak ini Bu? Oh iya, itu sangat normal ya Mbak. Sangat normal sekali. Pertama, buah naga itu memang warnanya merah. Merahnya memang luar biasa sehingga buah naga itu kan dia antioksidannya tinggi. Karena memang ditandai dengan warna-warna yang cerah itu. Salah satu identifikasi bahwa buah itu mengandung oksidan tinggi kan gitu. Kalau BHB-nya merah, enggak apa-apa, normal Bu Dwi itu ya. Kalau kuning itu malah aneh nanti. Kalau BHB-nya kuning nanti malah aneh gitu. Nah, dari sisi itu ya Mbak, dari sisi BHB-nya. Kemudian kalau bisa gini, dibiasakan untuk pemberian buah itu juga bervariasi karena sekali lagi buah itu adalah salah satu sumber vitamin dan mineral juga serat. Nah, sebetulnya serat itu kan ada dibagi dua ya, serat larut air dan tidak larut air. Dan masing-masing ini punya fungsi yang berbeda. Kalau serat larut air, dia begitu dikonsumsi, dia kena air sedikit, dia bisa langsung diserap tubuh. Terus kemudian dia proses metabolisme. Tapi kalau serat yang tidak larut air fungsinya apa? Dia membantu proses pencernaan sampai proses pencernaan terakhir itu sampai pembuangan itu ya Mbak, dalam bentuk feses itu dibantu dengan serat yang tidak larut air. Dua-duanya sangat penting dalam proses metabolisme tubuh. Makanya dan tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung sempurna zat gizi. Pasti masing-masing punya kandungan spesifikasi, punya spesifikasi sendiri. Misalnya kalau jeruk ini dia seratnya termasuk serat larut air, banyak mengandung vitamin C, belum tentu ada vitamin E-nya, makanya kita variasi dengan buah-buah yang lain. Artinya apa? Kalau keanekaragaman makanan ini dilaksanakan, insya Allah nanti kebutuhan zat gizi dalam tubuh itu akan terpenuhi Mbak.
Jadi dari bahan buah misalnya, hari ini makan naga, besok jeruk, besoknya apel, besoknya nanas, besoknya lagi belimbing. Itu buah-buah lokal. Ini itu akan dalam tubuh itu akan memenuhi kebutuhan tubuh itu, karena tubuh itu memang membutuhkan semua zat gizi baik makro maupun mikro tadi ya, Dek Lasri ya. Semua dibutuhkan itu. Oh ya, catatan lagi tadi. Jadi untuk anak-anak yang suka buah boleh tapi jangan berlebihan. Ya, jadi nanti kalau kebanyakan makan buah nanti maamnya malah berkurang jumlahnya. Karena buah di sini kan tadi sumber serat, dia nyebabnya awet kenyang. Apalagi kalau istilahnya sebelum waktu makan dia dikasih buah dulu, biasanya nanti tidak mau makan, mesti dikasih sedikit sudah kenyang gitu. Kalau orang tua mungkin buah dulu ya. Kalau pengen diet buah dulu, tapi untuk anak-anak makan dulu buah biar nanti zat gizi yang penting-penting itu bisa masuk dulu. Gitu. Jadi berarti kalau anak-anak makan dulu baru buah ya. Jadi secukupnya saja buahnya, sesuai porsinya nggih, kurang lebih 100 gram. Hanya kadang kalau suka tuh habisnya banyak. Atau dijeda tadi Dek ya, diberikan di selingan tadi buahnya. Jam itu 9, jam 3 sore. Nah, itu. Soalnya anak-anak lambungnya pun kan ya masih volumenya masih kecil ya Mbak, sehingga nek wis keisi buah ya sudah kenyang, dia kan tidak mau yang lain. lama kalau buah kan, jadi dia kenyang terus. Iya, menarik sekali, tapi waktu kita terbatas masih ada materi ya. Iya masih Mbak. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin materinya sekaligus kesimpulan ya ini karena memang waktu kita terbatas. Monggo. Nggih, jadi ini yang perlu saya sampaikan ini ya Mbak, makanan yang mungkin agak hati-hati, artinya kurang baik. Yang kurang baik nggih. Makanan yang kurang baik untuk anak-anak itu yang pertama mulai gula pasir dan olahannya. Ini mengakibatkan obesitas dan sebagainya itu Mbak, karena tergolong sumber kalori, kemudian pemanis buatan. Pemanis buatan itu macamnya, makanya kalau beli produk itu dicermati komposisinya Mbak. Kalau di situ ada siklamat, ada sakarin, ada aspartam, artinya dia menggunakan pemanis-pemanis buatan. Kemudian makanan dan minuman yang diawetkan atau instan biasanya ini identik dengan makanan-makanan yang dikemas dalam kaleng ya Mbak. Kenapa? Karena dalam proses pengemasan itu pasti dia akan ditambahkan bahan-bahan kimia sintetis sehingga makanan itu akan awet lebih lama. Kemudian ada aroma sintetis atau MSG nggih. Jadi untuk penguat rasa lebih tepatnya, dia biar berasa lebih gurih, lebih asin gurih ya. Nah itu MSG. Nah ini hati-hati juga. Kemudian kopi, teh, coklat ini juga diberikan tidak berlebihan karena mengandung kafein, di mana efek kafein ini menimbulkan efek ketergantungan dan juga akan meningkatkan denyut jantung dan sebagainya gitu Mbak. Kemudian soft drink karena ada mengandung sodanya, sodanya karbon dioksida nggih. Kemudian minuman penambah energi, ada susu sapi. Ini sebetulnya struktur susu sapi itu struktur proteinnya itu memang berbeda dengan struktur ASI ya, dengan struktur tubuh manusia itu agak berbeda. Kemudian minyak jenuh. Minyak jenuh biasanya ini minyak jenuh dia akan merangsang munculnya radikal bebas. Radikal bebas itu nanti dampaknya bisa jadi kanker, kemudian gangguan-gangguan yang lain. Ini kemudian dari garam, garam ini juga tidak boleh berlebihan. Nah ini daging ayam dan telurnya ini kan sekarang banyak di ini ya Mbak. Makanya solusinya kita antisipasinya, solusinya meminimalkan konsumsi itu, pilih ikan sekali lagi, pilih ikan, sumber ikan-ikan yang kaya omega 3 dan omega 6. Itu manfaatnya luar biasa sekali. Kemudian keju olahan itu juga kurang baik.
kemudian es krim dan fast food. Ini adalah kelompok-kelompok makanan yang kurang baik apabila diberikan dalam jumlah berlebihan. Catatannya itu, Mbak. Dalam jumlah berlebihan. Kalau selingan lah, misalnya sebulan 2 kali 3 kali masih oke. Itu masih oke. Nah, itu yang perlu dicermati itu. Kemudian kesimpulannya ya, Mbak. Kesimpulannya bahwa anak-anak ini merupakan aset bangsa di masa depan, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik agar tercapai generasi bangsa yang sehat, kuat, berprestasi dan berakhlak. Ini yang nomor 1. Kemudian salah satu fase pertumbuhan anak yang harus diperhatikan status kesehatannya adalah ketika anak-anak pada usia sekolah. Karena dengan asupan zat gizi yang cukup secara kualitas dan kuantitas, maka kesehatan akan terjaga, sehingga akan dia lebih semangat dalam belajar, konsentrasi dalam menyerap ilmu di sekolah. Kemudian anak-anak pesannya ini mulai diberikan edukasi terkait pemilihan makanan yang baik untuk kesehatan agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memilih makanan jajanan dan sebagainya. Kemudian asupan zat gizi yang seimbang, aktivitas fisik cukup, dan 1 ini rajin cuci tangan. Ini adalah upaya dalam mencapai status gizi optimal. Karena kelihatannya sepele ya, Mbak. Cuci tangan masa ono hubungannya karo status gizi? Ternyata iya. Karena tangan ini kan akses kontak kemana-mana. Sehingga kalau tidak rajin cuci tangan, kita tidak tahu tangan tadi kontak dengan apa, dia membawa oleh-oleh apa. Kalau tidak cuci tangan, ikut masuk dalam tubuh kita pada saat kita makan, minum dan sebagainya. Mungkin itu ya, Dek. Iya. Oke, dan menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini terkait dengan makanan baik dan tidak baik untuk kesehatan anak. Namun waktu yang memisahkan kita ya. Tidak terasa 1 jam cepat sekali ya. Iya, Mbak. Oke, terima kasih Bu Yulis dan juga Bu Sulastri yang sudah hadir sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mitra Pas untuk Anda yang sudah mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi